Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Mas Lis ini sudah sampai di rumahnya Bu Babin. Ya, tapi kebetulan beliau ternyata di kantor ya. Jadi tadi saya sudah nelpon, diminta menunggu barang 10 menit dan saya dipersilahkan masuk dan saya sudah masuk. Dan ini guys, kebun nanasnya yang ada di rumah, tapi beliau katanya juga punya yang ada di sawah. Nah, kita coba review guys, kayak apa. Keren guys. Oh, ini belum masak ini. Belum masak, udah gede banget ini. Kita bandingkan dengan tangan saya ya. Nah, tangan saya segini nih. Tangan saya kelihatan kecil guys. Ini lebih panjang loh. Yang itu, oh iya. Gede lagi. Wis keren ya, bener nek bobotnya anu ya. Nah, ini bawahnya hanya menggunakan pot gas. Oke, jadi ternyata satu pot itu bisa terdiri dari tiga bahkan ada yang 4 ya, 4 tanaman gitu. Nanti kita tanya-tanya jenis tanahnya itu seperti apa gitu guys. Tapi kalau saya lihat di sini ya, tanahnya ada intilnya itu. Ya, kemungkinan memang pakai pupuk kandang guys. Oke, ini Bu Babin sudah datang guys. Bu, itu kok ada motor anu ya Bu? Ini kan motor dinas saya. Oh, berarti bisa pakai itu loh? Iya, sebenarnya dipakai. Wow, tak pikir anu ya, suami yang pakai. Bukan, ini motor dinas Babin Kamtipmas seperti ini. Oh, ini guys, ada motornya kayak gini nih loh. Ternyata ini mobil dinasnya beliau. Berarti beliau kalau kemana-mana ya, pakai ini. Oh, Biarpun perempuan tapi tetap memakainya yang Jawa gitu. seterang. Beli main kopling dan Ini ya. Oke, luar biasa. Tapi tadi apa ini? Siapa ini yang punya? Betul. Ibu pakai yang matic kan? Sekarang ada yang matic dong. Baru pengajuan. Pasti dikabulkan. Alhamdulillah. Bibit pertama di Polda Iya. Tinggi itu luar biasa. Oh iya toh? Iya, beliau itu Babin wanita pertama. pemimpin wanita pertama di DIY. Gampang tuh mencarinya nanti kalau di Polda itu. Saya punya kenalan gitu. Kebetulan tugasnya di Polda. Maksudnya Polda Ratan. Polda Ratan. Deket laut. Monggo. Ya. Nggih. Oke, guys. Maaf loh, mengganggu. Mas. Oke pemirsa, sesuai dengan janji pada video sebelumnya, dulu kan di video sebelumnya saya nggak sengaja ketemu Bu Babin ini, dan kemudian di akhir guyonan itu beliau bilang harus mampir gitu. Cuman waktu itu beliau juga sedang bertugas, saya juga sedang mau ada acara gitu, sehingga baru sekarang ini, berarti sekitar 1 bulan yang lalu ya ketemu itu. Kurang lebih. 1 bulan. Iya, kurang lebih Terus 1 bulan. baru sekarang saya bisa kesini, dan pemirsa tadi sudah kita lihat sebelum beliau. Jadi ketika saya tadi janjian, terus kemudian ternyata beliau sedang ada acara juga di luar. Saya sampai di sini, saya telepon, baru beliau datang. Sebelum beliau datang tadi, saya sudah melihat sebagian dari kebun nanas beliau. Dan ini nanas apa, Bu? Nanas bagong. Nanas bagong ya. Oke. Kenapa Bu kok dulu namanya nanas bagong itu sebenarnya? Jadi awal dari riwayat sejarah nanas bagong itu, soalnya besar, nanasnya kan gede ya. Gede itu
segede bagong. Kan wayang itu kan bagong kan ada nama wayang bagong lah itu kan besar ya. Nah itu emang nanas saya besarnya seperti bagong-bagong itu. Iya, iya. Dan ini kan katanya aslinya dari Lampung ya? Lampung atau mana? Iya. Dulu sejarahnya gimana Bu kok bisa dibawa ke sini? Jadi awal mula itu pas saya di Sumatera, di Lampung itu kan ada hajatan keluarga. Nah saya itu di sana menemukan ada satu buah nanas itu yang gede juga. Awalnya satu itu gede itu di pasar, nah itu dibawa pulang. Buahnya kita makan bersama dan ujungnya itu namanya mahkota. Nah mahkota itu saya tanam. Ternyata dari saya menanam dari mahkotanya itu tumbuh besar dan besar, akhirnya tumbuh bunga dan buah sama dengan pertama saya yang dibeli itu ya? Iya. Ternyata gede gitu ya? Iya. Oke, terus ini Bu, ini kan cuma di pot ya ini ya Bu? Iya. Nah tapi kok kenapa bisa subur ya? Salah satu tanda suburnya mungkin kan ada nih, saya lihat tadi mahkotanya itu ada yang 2, ada yang 3. Iya. Itu salah satu ciri? Enggak. Oh enggak? Itu cuma ada, biasanya kan kalau anak kan juga ada yang kembar. Nah, mahkota pun ada yang 2, ada yang 3, dan buahnya pun ada yang kembar juga. Oh gitu ya? Iya. Bisa ya, jadi satu tanaman Bisa. buahnya 2 ya? Bisa, dan itu pun saya jumpai 2 kali ini itu ada yang kembar 2 kali. Oh ya, nanti kita lihat guys. Terus gini, saya juga yang ini kan sebenarnya rumah yang saya didirikan rumah untuk yang saya tinggali itu kan di pinggir selokan gitu ya. Selokan. Yang dulu itu juga tanaman nanasnya banyak gitu, cuman kan nanas dibiarkan aja gitu. Tapi ya Allah gitu loh, gitu. Pikiran saya begini, sebenarnya mungkin nanas itu gampang ya dibudidayakan. Gampang banget. Karena dibiarkan aja awas ya, coba tidak sebesar ini. Sebesar gitu. ini. Gitu. Ya, oke, terus itu di bawah itu di potnya itu komposisi tanahnya seperti apa Bu? Kalau komposisi tanah itu emang harus benar-benar terjaga ya Pak. Maksudnya kalau kita menanam juga harus awal mulanya harus kita kasih pupuk kandang. Iya, jadi kita campur dengan Tapi tanah. pupuk kandang yang sudah gimana? Sudah jadi apa gimana? Pupuk kandang yang tidak basah, yang sudah kering. Oh, yang sudah kering. Iya, Oh. nanti kalau basah kebanyakan nanti akan Panas tumbuh. ya? Bukan panas, Gimana? nanti akan tumbuh uret. Oh gitu. Biruan uret. Oh. Cuma itu aja kendalanya. Tapi kalau dari pupuk kandangnya udah bener-bener kering dan kayak seperti tanah, itu bagus, nggak akan ada Oh iya. uretnya. Iya gitu ya. Iya. Terus Bu, itu kan istilahnya mungkin kalau dalam makanan kan ada dikenal nutrisi ya. Nah, kandungan di dalam tanahnya itu kan ada nutrisinya itu kan. Itu berapa lama harus diganti? Jangan diganti sama sekali. Oh gitu. Iya, jadi kalau kita menanam yang pertama sampai nanti kita menanam berkali-kali, ya sudah di situ. Cuman kita tambah aja dengan pupuk. Nah, pupuknya pupuk apa Bu? Pupuk kandang bisa, kita tambah lagi. Ataupun nanti kalau kita sudah besar ditambah dengan pupuk kimia nggak apa-apa. Oh gitu, soalnya tapi kan lama-lama penuh juga kalau ditambah-tambah gitu. Enggak Pak, jadi nambahnya bukan kok kita harus nambah banyak, enggak. Seperlunya aja. Seperlunya aja. Di bagian atas. Iya. Gitu. Terus yang paling penting air ya Bu ya. Harus, kalau air berhubung ini tanaman nanas itu cenderung kadar airnya harus ada selalu. Jadi emang harus tanahnya yang selalu basah terus. Terus Bu, itu kalau secara teoritis kandungan air yang ada di dalam tanahnya itu berapa persen? Kalau kandungan tanah itu yang penting ya Pak, selalu basah tapi tidak menggenang. Berarti kan pot itu memang kan bawahnya ada lubangnya. Iya. Terus berarti berapa hari itu ngasih air? Saya biasanya kalau nyiram 3 harian sekali. 3 hari sekali itu kalau kemarau ya? Iya. Kalau musim penghujan lebih hemat. Saya ya? malah libur untuk menyiram. tapi hasilnya nggak libur ya Bu ya? Alhamdulillah. Jadi untuk buah nanas itu tidak akan mengurangi biarpun cuaca panas, hujan tidak bermasalah. Oke. Sip lah Nanti gitu. bisa dilihat seperti itu. Mas Riz mau nambah takar apa Mas Riz? Tapi pokoknya berarti pertama kali kalau saya mau nyoba nih soalnya.
berarti siapin pot, kemudian pupuk kandang itu Iya, aja ya. pupuk Kemudian itu bibitnya itu Bibit. bisa dari mahkota, bisa dari kan kadang ada ngepang juga ya. Ya ada. Nah, kalau ngepang itu dipotong, ditancapnya juga hidup. Hidup. Oh gitu, jadi tidak harus disetek, tidak. Oh gitu ya. Jadi untuk nanas ini, biarpun kita sudah metik 1 bulan tidak akan membusuk, tetap akan hidup. Iya, paling kuat Iya. Oh, seperti itu. kayak Bu Babin kayaknya ya. Siap. Survive ya. Iya. Babin itu. Soalnya saya tuh gini Bu, saya sudah mulai ya kalau gelisah enggak sih. Tapi kan tidak lama lagi pensiun ya. Oh, Nah nggak ini kan ada. harus ada persiapan ya. Saya mencoba banyak belajar bagaimana beternak kambing, Iya. bagaimana beternak burung. Bahkan sebelumnya itu musang saya itu beternak musang gitu. Nah ini tapi kan gini. Kalau bisa di usia-usia pensiun itu kan ada kesibukan tapi yang nggak berat, Oh, gitu loh. iya. Kan sekedar bukan tujuannya untuk mendapatkan hasil, tapi bagaimana kita masih punya kesibukan sehingga tidak ngelangut. Karena tidak ngelangut itu kemudian pikirannya tidak kemana-mana intinya gitu. Iya. Gitu ya Bu Babin. Terus kalau Bu Babin, Ya. sudah. Oh ya sini. Sini Ya. Kak. Itu cucu saya. Masuk aja. Kembar apa ya? Enggak, Oh, yang satu 4 enggak. tahun, yang satu 2 tahun. Cucu 2, hampir Cucu 3. Hampir 3, alhamdulillah. Ini di dalam udah ada isinya 1. Oh, sini Mbak. Hati-hati. Ya, enggak apa-apa. Sini. Kakak salim dulu sama Bu Salim, Babin. Salim. assalamualaikum. Salim. Aduh, kayak ngantuk-ngantuk ini ya. Ini. Iya. Ini Bu polisi loh ini. Bu polisinya nggak pakai seragam kayak. Dan itu. Mbak, monggo silakan. Nanasnya tuh Pak, besar-besar tuh. Besar kan ya, Dek ya. Ini habis bubuk ini. Ini habis bubuk ini. Belum kumpul. Itu. Untuk pensiunan saya kira model-model kayak gini itu lebih aman karena kan nggak bikin kemerungsung. Bikin kemerungsung. Oke gitu guys. Satu pertanyaan. Oh ya, apa Mas? Ini, Bu, Nggih. karena Ibu tuh merintis di sini ya. Heeh. Nah, untuk di kanan kiri ini apakah juga istilahnya diimbaskan Iya. keterampilan lalu hobi ini lalu kemudian menjadi komoditi yang menghasilkan itu bagaimana di masyarakat sekitar Ibu juga menularkan ini? Iya. Jadi gini ya Pak, berhubung di wilayah tempat saya kan pertanian ya, khususnya ini kan banyak petani. Jadi untuk tanaman nanas ini yang ada di sekeliling rumah-rumah sini tuh semuanya sudah menanam pohon nanas. Di setiap Di pekarangan setiap mereka. pekarangan. Jadi dan ini sudah menjadi kampung nanas. Oh, Iya. sudah jadi kampung nanas. Iya, kampung nanas. Jadi kampung nanas itu ada di wilayah Sandin dan ada juga kampung anggur, Ya. ada juga kampung kelengkeng. Di sini itu di wilayah Sandin itu. Oh. Iya, baik. jadi kalau kampung nanas itu soalnya dari semuanya sudah menanam nanas dan ya alhamdulillah yang paling banyak di tempat saya. Soalnya yang pertama kali yang membudidayakan saya. Terus ada asosiasinya atau perkumpulannya gitu? Iya, itu kalau perkumpulan jadi kebanyakan dari ibu-ibu. Karena kan gini misalnya, jangan pernah dengar durian bawor. Oh iya, Nah, iya. durian bawor itu kan gitu. Mereka kalau jual itu di satu tempat. Oh, satu tempat. Kumpulkan jadi satu sehingga harganya itu Nah. standar. Ini tadi Oke. saya mau tanyakan setelah Oh, kita seleksi gitu. atau terus hasil Iya. panenan mereka terus kemana dan mungkin dikelola secara bersama-sama Iya. atau bagaimana Ibu ini? Jadi untuk hasil panen sementara, Hah? kalau yang di rumah-rumah di tetangga-tetangga masih dikonsumsi sendiri. Soalnya masih kebanyakan buahnya masih minim. Minim. iya. Jadi mungkin baru berbuah 2 atau 3. Jadi kan masih dikonsumsi Satu pohon sendiri. itu 1 tahun katakan gitu. Iya. 12 bulan. 10 berbuah. bulan. 10 bulan. 10 bulan kita matang panen. Oh, baik. Ya. Iya. Jadi mungkin kalau yang di tetangga kan kebanyakan masih dikonsumsi sendiri, bahkan masih oleh-oleh buat oleh-oleh Ya, kan masih pada ya. tertarik gitu. Berarti kayak kakak di kandungan, kayak adik di kandungan. Iya. 10 bulan. Ya, 10 bulan matang.
kita panen. Dan itu tidak mengenal musim ya. Tidak mengenal musim Misalkan panas katakan dingin. Ya. orang mencoba menanam piye carane tiap bulan panen gitu udah bisa ya. Bisa, jadi kita nanti tinggal mengprogramkan aja. Jadi kalau misal kita tanam sekarang, kita hitung 10 bulan nanti mesti matang. Tapi kan kalau sudah ini ibaratnya sudah dari buah, ada apa namanya? Pucungnya itu. Nanamnya. Nah, itu kan mahkotanya ya, mahkotanya itu mau tidak mau terus ditanam. Iya. Artinya tidak terus lalu bagaimana memprogram mereka supaya mulai berbuah yo. Nah, itu gimana itu? Ini Ya, oleh tuku pendasasi no. Pendasasi ini loh Pak, dari mahkota kan udah jadi kan. Kita masukkan media. Iya, Gitu toh. Nah, dia akan mulai Berbunga kelihatan berbunga itu pada usia nanti sekitar 6 bulan. 6 bulan setelah 6 bulan kita akan dikasih di media. Oh tidak. Jadi sekali kita tanam, ya udah tidak boleh kita mengganti-ganti. Sekali kita tanam satu tempat, kita tunggu sampai kita berbuah. Berarti kalau saya berhitung ya Bu, misalnya saya panen bulan Oktober. Ada mahkotanya. Saya tanam lagi berarti 10 bulan kemudian. Iya. 10 bulan kemudian. Nah, 10 bulan kemudian berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Iya. Mei panen. Berarti harus pinter-pinter berhitung nih Bu. Iya. Supaya nanti setiap bulan kita itu panen terus. Nah, itu yang saya itu kan supaya gini, kalau ini sebagai suatu upaya untuk kegiatan tidak hanya sekedar pekarangan itu terisi, berarti kan ada suatu program berkelanjutan. Per bulan Januari kudu panen, Februari panen, Maret panen. Berarti kan ada sistem berkesinambungan. Jadi kalau ada orang konsumen itu kalau butuh kan tidak hanya bulan-bulan tertentu. Nah, setiap saat, setiap bulan pasti dibutuhkan. Nah, ini kalau nanti bisa seperti itu kan bagus. Tapi apakah untuk Ibu sudah seperti itu? Nah, pertanyaan saya. Ya, jadi berhubung tempat saya sudah banyak, jadi saya selalu bergantian. Ada yang masih kecil, ada yang baru berangkat membesar, ada yang sudah mau besar, panen, dan ini berurutan selus, tidak akan pernah longgar. Iya, soalnya tanaman yang saya kembangkan dan saya budidayakan itu sekitar sudah beribu-ribu pohon. Itu mulai tahun berapa sih Bu? Sekitar sudah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Wah, nah 10 tahun katakan sudah bisa ya untuk menata saat kapan saya tanam dan saat kapan bulan apa perakiraan saya harus bisa panen kan gitu. Soalnya gini, setelah pohon nanas itu matang, kita petik, kita diamkan saja, nanti akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Betul. Tunasnya kan tidak hanya cuma 1, 2, bahkan ada 4, ada 5. Jadi kan itu bisa untuk bibit juga. Untuk kita tanam lagi, tanam lagi. Jadi bisa melebar banyak juga nanti. Pertanyaan saya yang berikutnya ya, karena kalau di pekarangan di warga itu kan terbatas. Nah, lalu Ibu selalu memberikan solusi bagaimana untuk mengejar target panganan yang banyak itu pasti butuh luasan lahan. Nah, itu kira-kira kalau Ibu yang sudah 10 tahun itu kira-kira butuh lahan berapa meter persegi untuk bisa 1 tahun ibaratnya saya ingin betul-betul menekuni sebuah usaha menjual buah nanas. Jadi gini ya Pak, untuk tanaman nanas ini jadi tidak perlu memerlukan tempat yang luas. Jadi yang penting langsung terkena sinar matahari dan tanah selalu basah. Dan ini berhubung saya kembangkan di sebelah rumah dan ada yang di sawah dan ada yang di pekarangan juga. Kalau yang di rumah ini kan tak kasihkan pot. Potnya juga seperti itu. Potnya juga tidak terlalu besar banget. Jadi 1 pot itu bisa tak kasih ada 4 pohon. Itu ya bisa 4 pohon ya. 4 pohon. Jadi tidak cuma 1 pohon, ada 4 pohon. Yang penting kandungan nutrisinya tercukupi. Jadi untuk pohon nanas ini tidak memerlukan ruangan yang longgar. Tidak. Yang penting kandungan nutrisinya cukup. Itu ada satu pot, bahkan ada
ada pohonnya 2, yang berbunga Iya. 2, bahkan yang bawahnya sudah ada yang besar, ada yang kecil Iya. gitu. Iya. Dan Baik. ini juga kebanyakan kalau di sebelah-sebelah rumah bisa untuk tanaman hias. Betul. Soalnya warnanya kan cuma hijau ya, Iya. jadi dilihat itu seger dan menarik. Tetapi ada buahnya yang menarik juga Ya. dan gede-gede juga seperti itu. Oke, baik Bu. Nah, sekarang apakah Ibu pernah mencermati tadi saya tertarik dengan cerita Ibu. Iya. Satu pot itu bisa 4, bisa 3. Nah, sekarang ukuran buah yang dihasilkan dari pot yang ukuran diameternya sama, isinya 4, 3, 2, 1 itu mempengaruhi ukuran besarnya si nanas bagong tadi enggak? Tidak, Tidak. tidak mempengaruhi sama sekali. Nah, kan nutrisi ibaratnya kan satu pot itu kan iya. ibarat sekian persen nutrisi yang ada di situ harus berebut mencari makan. Makanya gitu. kebanyakan nanti harus kita tambahi pupuk lagi. Oh, baik. Kita tambahi pupuk lagi. Soalnya dari tanaman ini akar nanas itu tidak seperti serabut, Ya. tidak juga seperti tunggang, Ya. tapi cuma akarnya melilit, Oh, oke. memutar. Ya. Jadi tidak memerlukan tempat yang Wah. iya tak, Ya. akarnya melilit, tidak merabut kemana-mana, boten. Tapi lama-lama kayak apa ya? Kayak gini, jadi kayak entek itu loh. Ya. Heeh, kayak bonggol-bonggol seperti itu. Oke. Tapi Nanti- pernah dicabut, kemudian dibersihkan, dikurangi akarnya, kemudian dikasih media baru lagi, begitu ada nggak perlakuan seperti itu? Dulu pernah gini Pak, ada seperti itu saya coba ya. Jadi kan dia sudah jadi pertama kali nanam dan nanti ada paling enggak turunan ketiga. Jadi turunan yang ketiga keempat itu yang pertama kali nanti dia cuma membusuk aja, Oh, cuma membusuk. oke. Iya. Dan membusuk itu jadi seperti pohon pisang. Iya. Kalau pohon pisang kita tebang, kalau ini tidak kita tebang. Soalnya dia akan yang menghasilkan tunas-tunas dari sela-sela daun. Ya. Ya. Maka tadi bisa Oke. muncul satu ya. ini 2 buah, ada Dua yang 3 buah. gitu ya. Dan nanti biasanya kalau udah saya cabut, itu kalau udah batang yang dari daun itu sudah kering semua. Oh ya. Nah, biasanya kalau sudah kering semua baru saya cabut dan daunnya saya bersihkan, saya hilangi semua. Nanti saya tanam lagi, akan tumbuh lagi tunas baru. Diganti maksudnya Ibu tadi? Bukan diganti, cuma dimasukkan ke tanah aja. Yang penting nanti daunnya kita Oh, baik ya. kelupasi semua. Ye. Pendek-pendek lah. Ya. Bukannya dipotong, tapi kita kelotok. Oh iya. Iya, kita kelotok semua bersih kayak entek itu loh Pak. Ah, iya. Nah, biasanya nanti itu dari ruas-ruasnya itu kadang ada yang belum muncul bibitnya. Nah itu langsung kita masukkan tanah, kita tutup semua, tahu-tahu nanti akan tumbuh tunas lagi. Dan banyak itu ya. Iya, jadi seperti itu. Ya. Oh, jadi kayak nek nandur tebu Mas. Nah, kayak nggih. Kayak tebu, nek dulu telo jenderal kan juga gitu. Tahu kita kena ditanam gini, piring untuk kolokah itu. Iya. Telo jenderal. Tapi harus dikerok tadi ya, batangnya atau daunnya tadi. Nggih, Ye. bukan dikerok, cuma dikelupasin aja. Ya, bahasa saya. Iya. Oh, nah itu kan ada yang saya lihat itu ada yang dipotong-potong ya daunnya, itu apakah juga bagian upaya untuk meningkatkan produksi atau mau memproduksi yang baru atau bagaimana Bu? Kalau saya melihat kok ada oke. beberapa daun-daun itu terus dipotong tinggal bagian sisa-sisa tok gitu lah. Maksudnya dipotong gini Pak, jadi setelah buah kita panen, Oke. daun kita potong tidak apa-apa. Soalnya dia akan mempermudah kita ngambil untuk bibit-bibitnya lagi. Seperti itu. Ya rasa biak-biak. Nah, seperti itu. Jadi itu Tetapi ada tapinya juga. Oke. Selagi pertama kita nanam, jangan pernah memotong daun sebelum kita panen. Soalnya nanti kalau daun itu kita bersihkan, kita rapikan, nanti mah buahnya tidak besar.
Iya, karena proses pemasakan buah fotosintesa itu kan dari daun Masih itu ya. kurang, iya. Iya. Seperti itu. Luar biasa ya Tuh, Ibu. satu lagi. Ya. Itu di depan kan saya lihat ada di polybag itu. Ah, Lah kayak gitu itu dijual atau gimana? Iya, nanti kalau ada yang Itu kalau membutuhkan. satu bijinya berapa satu tanaman? Satu tanaman 50.000. Oh 50. iya. Kalau 2 sama 50.000. Bu. Iya. Khusus Bapak nanti bisa dikasih bonus. Iya. Tapi ya memang asik ya Pak kalau kita beli. Jelas bisa disambi Mas Lis. Iya. Iya. Tidak ngepen gitu loh. Iya. Tidak ngepen gitu. Perhatiannya. Seandainya, aduh kok males nyiram, nggak disiram nggak apa-apa. Besok, nanti malam, nanti pagi, nggak masalah. Ini cucu saya kalau cuma suruh siram-siram semangat. Apalagi bawa selang gitu ya. Wah, sampai 1 tower habis airnya. Tidak disenemi. Oke. Sementara gitu Mas Lis. Ya, oke, Jadi baik. selain yang ada di sini di mana? Ada di sawah nanti. Oh di sana. Oke guys, kita mau lihat Iya. kebunnya Putri Bu Babin ini di tempat lain Oke, siap. di sekitar sini. Saya nggak tahu posisinya. Mari kita ikuti selanjutnya. Monggo. Oke, bedeng. Nah, maka kan yang bagian bawah kena air terus kan nggak apa-apa. Tapi biar bedeng, tapi airnya nggak bisa naik, Pak. Iya, iya makanya nggak boleh naik toh. Iya. Wah ini guys, besar guys. Enak-enak yang baru. Oh iya. Setelah berdua, Nggih. enak-enak yang baru. Oh, nggih. Tuh, guys. Segini berapa ini ya? Jumlahnya berapa ini kira-kira ini? Dan berbuah semua ini guys. Kayak gini. Selalu buahnya bergajian. Hmm. Ini dilalai bapak tidak ke rumah. Sedang tidak beruntung. Masa saya ngasih? Mau benda ya? Ya. Foto dulu. Keren. Ya. Ini tanah sekitar 700-an nih. Iya. Kurang lebih. 700 meteran. 700 meteran. Tapi cuman di awal itu ya agak puasa dulu ya, karena kalau padi kan cuma 3 bulan, ini harus 10 bulan, 3 kali lipat ya. Tapi setelah itu nonstop ya, mengalir terus ya. Oke sip guys. Adik sayang. Kakak sakit apa sih? Oke guys, jadi seperti itu guys. Mudah-mudahan, wah ini gede-gede banget ini, keren. Yalah, mudah-mudahan bisa memberi gambaran guys. Terima kasih Bu Babin. Ya sementara gitu dulu. Nanti next time kalau ada yang mateng aku dikabarin, aku kesini, aku nyiapin media di rumah. Ya, siap. Oke, Saya gitu. tunggu, Pak. Siap. Makasih Bu Babin. Assalamualaikum.